Karena sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beragama, bahwa mimpi para nabi dan rasul itu, bahkan mimpi para orang calon nabi dan rasul, itu pasti benar adanya itu. Jangankan nabi, baru dia calon nabi itu sudah mimpinya pasti benar. Si Saleh apa ngidi? Buka tulu-tulu ki, atau kita bermimpi mungkin lebih banyak tidak benarnya daripada benarnya. Tapi kalau mimpi seorang nabi dan rasul, mimpi seorang calon nabi yang pasti menjadi nabi dan rasul, mimpinya itu pasti benar. Tapi jangan juga, wah saya mimpi bulan lalu seperti ini dan betul adanya itu. Jangan juga kemudian mengatakan, nah kalau begitu saya nabi dong. Tidak begitu juga. Jadi dia melihat mimpinya, dia melihat dalam mimpinya itu adalah satu informasi yang benar. Ya. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subh. Tapi pada saat itu Rasulullah SAW tidak melihat mimpi itu kecuali seperti bagaimana terangnya subuh itu. Subuh pagi-pagi itu kan tidak terlalu tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Ini yang disebut dengan falaqis subh. Dia tahu nama fatalada, dia tahu nama tajalada kan. Itulah yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya ketika beliau belum menerima wahyu sebenarnya. Ini awalnya. Nah ketika Nabi sudah menerima itu hadirin, summa hubbiba ilaihil khala, maka kemudian Rasulullah SAW sepertinya sudah sangat ingin cinta untuk menyendiri. Ada perbedaan hidup Rasulullah ketika dia sudah melihat mimpi yang didapatkan berkali-kali seperti itu. Ini pasti ada sesuatu yang yang terjadi pada diri saya. Kenapa mimpi seperti ini selalu terjadi pada saya? Ya, dan itu disaksikan oleh Nabi bukan hanya sekali. Nah, ini disebut dengan ar-ru'ya as-shadiqah fin naum. Dan mimpi itu adalah seperti falaqis subh. Dan sesudah itu Nabi kemudian senang sekali menyendiri, senang sekali berkhalwat, ya senang sekali bertahannuts. Ya tahannuts itu adalah bentuk beribadah seorang diri di tempat yang sunyi, yang tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Yaitu namanya tahannuts ya, atau berkhalwat. Dan tahannuts atau khalwat ini ternyata bukan hanya dilakukan oleh kalangan muslim, tokoh-tokoh agama muslim. Bahkan penganut agama atau tokoh agama ardi sekalipun, umpamanya orang Hindu, orang Buddha, ketika dia mau mencapai tingkat yang tertinggi di dalam kedekatan diri mereka dengan Tuhannya, itu juga selalu mengadakan tahannuts itu. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang tokoh Buddha yang paling terkenal di dunia Buddha. Itu di Bangkok sana, di Thailand ya. Kebetulan dia orang Indonesia, tapi kemudian sudah lama diangkat sebagai tokoh paling utama di tokoh Buddha paling dihormati di Bangkok di Thailand. Dialah orang Cina, tapi sebenarnya kebangsaan itu orang Indonesia. Dia pernah bercerita begini, ketika saya mau mencapai peringkat tertinggi dalam Buddha itu, dalam tokoh ulama Buddha, saya berkhalwat itu selama 2 tahun di hutan belantara sendirian. Hutannya bukan hanya hutan belantara begitu, itu dikelilingi oleh laut, tidak bisa dia kemana-mana. Dan bisa dibayangkan hadirin, itu 2 tahun itu, 2 tahun atau 3 tahun ya. Bekalnya hanya satu Pak, bekalnya hanya agak sendar, teduh bawang, hanya payung saja.
Supaya apa? Kalau hujan turun itu tidak kena hujan secara langsung. Saya ketemu lama cerita dengan orang itu dan memang luar biasa saya lihat. Ya. Makanya saya bilang kalau sebenarnya orang itu meresapi dan mengamalkan ajaran agamanya, maka semua perilakunya itu baik gitu. Karena tidak ada satupun agama yang membolehkan kita berlaku jahat. Itu hasil dari tahanusnya itu. Orangnya sangat baik. Jadi saya kemudian bertanya, makan apa di tengah hutan itu? Pokoknya semua yang lewat di depannya itu dia tangkap makan. Karena tidak boleh juga banyak melakukan gerakan. Ini bisa dibayangkan, Pak. Kita jokeni bawa mak benih ko tengah ko buru edoam benih nule masama kina pelisut. Ini di tengah hutan belantara sendirian lagi. Tidak ada makhluk di situ kecuali hanya binatang buas. Tapi dia kemudian bisa bertahan. Saya cuma lupa namanya. Yang bersangkutan ini justru Raja Thailand pun itu sangat hormat sama dia. Kalau dia mau dilantik jadi raja, pasti dia ke situ dulu. Ya, saya bersyukur karena sempat hadir di tempat penyembahannya itu yang sangat luar biasa. Tapi saya tidak masuk Buddha, Pak. Joko mika miteitai. Oh ya, seperti ini ya. Ya. Yang saya ingin katakan bahwa bertahanus itu ya bukan hanya kalangan Islam ya, tapi penganut agama. Tentu beda. Kalau Nabi itu bertahanus itu ada prolognya dulu. Ada pengantarnya. Pengantarnya itu dia selalu bermimpi melihat cahaya ya, yang selalu dia lihat, dia saksikan. Maka sesudah itu Nabi kemudian bertahanus. Dan tahanus Rasulullah seperti yang sering kita baca, fakana yakhlu bigari Hira yatahannatsu fi. Dan Nabi itu selalu tempat tahanusnya itu di Gari Hira. Ya, di Gari Hira. Disitulah Nabi bertahanus. Bertahanus itu artinya ta'abbud. Bukan hanya datang diam diri di situ, dia datang beribadah. Ya, bagaimana ibadahnya? Bisa jadi Nabi sholat, kan Nabi sudah agama sebelum Islam. Sebelum Islam itu turun, maka Nabi sebenarnya sudah beribadah. Karena disebut dengan tahanus itu beribadah. Nah, kita yang pernah pergi ke Mekah ya, berkunjung ke Mekah itu, apakah di haji atau umrah, kita kan biasa diantar itu, mau pergi ke Gua Hira. Tapi saya sendiri berkali-kali pergi haji umrah tidak pernah sampai di atas. Pak Napi wita, wah, tandrena tu buluna. Dan jangan kita bayangkan Gari Hira hari ini sama dengan dulu. Dulu itu hanya mungkin tidak ada jalan setapak naik di situ. Ya, Nabi kemudian naik ke atas itu di Gari Hira sendirian, bermalam di situ. Kira-kira berani nggak kita seperti itu? Di Bone itu ada namanya Gua Mampu. Aimi tahu kak Joko mak benya kor. Ya. Ini sendiri dia. Apalagi pada masa Nabi, Mekah itu kan masih sangat sunyi kan, tidak banyak orang. Jadi dia pergi bermalam di situ bertahanus. Ya. Dalam hadis ini dikatakan at-tahannus fihi layali aulatil adad. Dia bermalam beberapa malam di situ, ya, beberapa malam bertahanus di situ. Qabla ayyarji'a ila ahli. Jadi dia bertahanus di situ sebelum dia kembali lagi ke rumahnya. Jadi Nabi sebenarnya pulang balik. Ya. Wa yatazawwadu lizalik. Kalau kemudian persiapan makan minumnya habis, Nabi kemudian balik lagi. Yang biasa kita terima itu yang mengantarkan itu adalah Khadijah kan? Atau siapa yang mengantarkan makan minum di situ? Tapi kalau dalam hadis ini Nabi pulang balik gitu. Ketika persiapannya kurang, Nabi kembali lagi ke rumahnya, kembali ke Khadijah. Ya. Ini dikatakan summa yarju ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Ketika perbekalannya habis, dia pergi lagi ke rumahnya Khadijah untuk mengambil bekal.
Ya, hatta fajahul haq wa huwa fi ghari Hira. Berkali-kali, beberapa kali Nabi bermalam di situ antara rumahnya. Kalau habis lagi kembali lagi ke rumahnya. Tiba-tiba pada satu malam, kata Rasulullah SAW, kata hadis ini ya, itu kemudian tiba-tiba kebenaran itu datang. Itu di Gua Hira. Yang dimaksud dengan al-haq di sini itu adalah apa? Itu adalah wahyu. Tiba-tiba kemudian wahyu itu datang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.